Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Maskapai penerbangan milik pemerintah Garuda Indonesia yang saat ini terlilit utang hingga 70 triliun rupiah berpotensi bangkrut kalau restrukturisasi keuangannya mengalami kegagalan. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut restrukturisasi fundamental Garuda harus dilakukan untuk menekan utang dari sekitar 4,5 miliar dolar menjadi 1 hingga 1,5 miliar dolar Amerika. PT Garuda Indonesia Tbk saat ini berada di ujung tanduk. Maskapai penerbangan milik negara ini berpotensi gulung tikar bila program restrukturisasi gagal. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR hari Kamis, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut kegagalan restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia terjadi bila kreditur dan lessor tidak menyetujui skema yang ditawarkan pemegang mayoritas. Kita masuk kepada proses restrukturisasi berat dan memang akan melalui proses legal yang cukup kompleks. Diharapkan dalam waktu 270 hari setelah nanti kita lakukan moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini. Memang ada resiko bahwa apabila dalam proses restrukturisasi kemudian kreditur tidak menyetujui atau akhirnya banyak tuntutan-tuntutan legal terhadap Garuda, bisa terjadi tidak mencapai quorum dan akhirnya bisa jadi akan menuju kebangkrutan. Nah, ini yang kita akan hindari semaksimal mungkin dalam proses legalnya, karena harapannya akan ada kesepakatan dari seluruh kreditur untuk menyepakati restrukturisasi Garuda. Kementerian BUMN mencatat upaya restrukturisasi setidaknya membutuhkan waktu selama 270 hari dengan proses hukum yang panjang. Selain itu, prosesnya juga akan dilakukan lembaga keuangan global karena kreditur Garuda berasal dari investor dan perbankan global. Kita saat ini sedang secara intensif berbicara dengan manajemen, termasuk pemegang saham minoritas dan juga dengan Kementerian Keuangan, bagaimana proses restrukturisasi Garuda ke depan harus mampu mengurangi hutang ini. Dan ini yang sedang kita rumuskan pola-polanya maupun legal prosesnya, karena ini melibatkan lessor, juga ada peminjam dalam bentuk global sukuk bond yang dimiliki oleh para pemegang sukuk dari Middle East, sehingga mau nggak mau kalau kita melakukan negosiasi secara internasional harus melalui proses legal internasional, karena tidak bisa hanya di Indonesia, karena justru mayoritas daripada hutang Garuda adalah kepada lessor dan pemegang sukuk yang internasional. Ini yang kita lakukan, kita sedang menunjuk konsultan hukum maupun konsultan keuangan untuk mulai proses ini, dan memang harus segera untuk melakukan moratorium atau standstill dalam waktu dekat, karena tanpa moratorium maka cashnya akan habis dalam waktu yang sangat pendek sekali. Jadi ini yang harus kami tangani segera, dan apabila Garuda bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor, dan pemegang sukuk, dan juga melakukan cost reduction, harapannya cost itu menurun sekitar 50% atau lebih, maka Garuda bisa survive pasca restrukturisasi. Namun restrukturisasi ini membutuhkan satu negosiasi dan proses hukum yang berat karena memang melibatkan banyak pihak, dan tentunya harapan kita cost juga menurun. Oleh karena itu juga mau tidak mau cost structure harus dipotong lebih rendah. Sebagai informasi, saat ini sebulan Garuda mempunyai cost sekitar 150 juta, sementara revenue-nya 50 juta, jadi setiap bulan rugi 100 juta. Dalam proses restrukturisasi, pemerintah tengah menunjuk konsultan hukum dan konsultan keuangan dalam waktu dekat ini. Sambil menunggu proses restrukturisasi, pemegang saham terus menjaga arus keuangan perusahaan. Bahkan penundaan penerbangan pun akan dilakukan untuk rute-rute yang kurang produktif. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.